Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Kita masih bersama-sama dalam pengajian ini dalam sesi tanya jawab tentang Fadilah Surat Yasin. Monggo monggo ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Belum aktif semuanya. Bu Nurul mau bertanya, monggo. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. maaf punya boten derek dari awal, tapi mungkin ini unek-unek saya. Bunyai kalau kita membaca Yasin dengan tujuan tertentu gitu, terus kayaknya kita mengharuskan seperti itu. Ini ada bude saya atau pernah ya, itu kalau dia menganukan juga kepada anak-anaknya kan mereka kebanyakan berdagang punya harus membaca Yasin sekian gitu. Kalau gak maca ngono di daganganmu laris, gak kon awali seperti niku. Terus nanti kalau buka usaha baru itu memang ada punya hari-hari tertentu. Katanya kalau kita membuka usaha itu harus diawali dengan hari Rabu seperti itu. Apa memang ada tuntunannya seperti ini punya? Terus baca Yasinnya itu harus sekian biar nanti dagangannya laris. Seperti itu, apa memang ada yang seperti itu punya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya motivasi, ya motivasi itu apa? Dorongan, pendorong, energizer, energi untuk. Kalau dia tidak ada motivasi, maka mungkin tidak membaca. Ada orang punya motivasi dunia, punya motivasi akhirat. Boleh motivasi dunia, dapatnya hanya dunia. Kalau motivasi akhirat, dapatnya pahala. Misalnya, mau Yasin itu dagangan cek laris, hanya dapat dagang laris, nggak dapat pahala. Karena motivasinya adalah dunia saja. Mau Yasin, cek sepuro dosone, mau Yasin, cek sergap ibadahe, mau Yasin, ben sehat awake, kuat di ibadah. Dan itu kan motivasi akhirat, ini dapat pahala akhirat. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Baca surat Yasin untuk dunia, ya dapat hanya dunia. Kalau lalu dunia, nanti kalau sudah kaya, lalu beli tanah untuk wakaf, beli beli rumah untuk jariah di rumah tahfidz, untuk bikin musola, itu sudah motivasi akhirat. Jadi orang yang motivasi dunia belum tentu berhenti titik di situ. Mungkin ada kelanjutannya, lalu ada motivasi akhirat. Pokoknya kalau motivasinya dunia dapat dunia, motivasi akhirat dapat akhirat. Nah, tadi saya katakan surat Yasin 5 quri'at lah. Surat Yasin manfaatnya tergantung niat yang membacanya. Kalau supaya laris, ya laris bener dong, karena dia niat kepada Allah supaya laris. Larisnya untuk kaya raya, supaya hidup mewah, supaya punya grade yang tinggi di hadapan masyarakat, hanya dapat itu. Tapi kalau kaya raya nanti supaya bisa haji, bisa umrah, bisa menghajikan orang, bisa bikin musola, bisa bikin madrasah, nah itu motivasi akhirat. Jadi tergantung manusianya ya. Kalau orang itu berilmu, maka meskipun motivasi dunia tapi untuk akhirat, ya akhirnya motivasi akhirat. Tapi kalau orang itu ilmunya dangkal, nggak banyak ilmu, motivasinya bisa dunia saja. La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terpedaya dengan malang melintangnya orang kafir menguasai dunia. Jadi kita jangan melakukan ibadah untuk dunia saja. Itu kita terpedaya dengan dunia. La yughurrannakal hayatud dunya. Jangan memperdayakanmu kepada dunia ini. Jadi dia sholat malam supaya dapat rezeki, sholat duha supaya dapat rezeki, baca Yasin supaya dapat rezeki, harus dapat rezeki ditumpuk-tumpuk, beli rumah mewah, mau beli mewah, nggak mau zakat, itu nanti masuk neraka. Karena hanya dapat
dunia saja. Meskipun sarananya surat Yasin, tapi ini hanya untuk dunia. Nah, itulah barang akhirat untuk dunia, dapatnya dunia. Kalau dua-duanya nggak bisa, pasti endingnya adalah kalau nggak akhirat dunia. Ya, misalnya supaya kaya raya, nanti beli tanah untuk wakaf, kan akhirat endingnya. Itu masih niat untuk akhirat itu. Kemudian buka usaha hari Rabu. Rabu itu Allah menciptakan cahaya. Lah cahaya itu ilmu, cahaya itu kebaikan. Jadi kalau orang itu hari Rabu berarti dia ingin mendapatkan cahaya dari Allah. Hari Rabu Allah bikin cahaya, hari Kamis Allah bikin binatang, hari Jumat Allah bikin manusia, hari Sabtu Allah bikin bumi, hari Ahad Allah bikin gunung, hari Senin Allah bikin tumbuh-tumbuhan, hari Selasa Allah bikin yang dibenci. Jadi biasanya kalau ada akad-akad yang penting jangan hari Selasa. Mau ngelamar itu jangan hari Selasa. Mau akad nikah kalau menurut saya jangan hari Selasa. Ya. Hari yang baik apa? Hari Allah menciptakan manusia hari Jumat itu paling baik. Cari ilmu hari Rabu berangkat ke pondok. Ya. Karena hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya. Terus kalau enggak hari Ahad Allah menciptakan gunung. Jadi orang cari ilmu nanti akan derajat tinggi, gunung kan tinggi, kokoh gitu ya. Nah, kalau mau bercocok tanam hari Senin karena Allah bikin tumbuh-tumbuhan hari Senin. Tapi hari yang paling baik Khairul Ayyam adalah hari Jumat karena Allah menciptakan manusia dan makhluk termulia adalah manusia. Maka kalau akad nikah atau mau buka usaha hari Jumat baik. Hari Rabu cahaya jadi juga baik. Hari Ahad gunung ya juga baik. Itu disebutnya menggunung itu. Tapi itu pun dilakukan karena Allah supaya tidak motivasi dunia saja, tapi untuk akhirat. Itu menurut. Ya, ada tambahan. Ini terus kalau misalnya saya punya hajat, agar anak-anak ini ilmunya manfaat, mendekati ujian, terus kalau membaca Yasin sebaiknya berapa kali punya yang itu tadi yang ada Yasin 7 kali, terus ini kata 14 kali, Salamun qawlan mir rabbir rahim 16 kali, awal sampai khalaqas samawati 1 ayat penuh itu 4 kali. Itu sama dengan fadilahnya membaca Yasin 41 kali. Itu ya, kita lain dengan yang Yasin fadilah niku piye? Benten. Bukan, Yasin fadilah kan dicampur-campuri sholawat niku. Ini kan nggak ada sholawatnya. Kalau Subhanallah kan ada tambahan. Kali kan nggak ada tambahan. Yasin Fadilah ada tambahan-tambahannya. Kalau ini nggak ada tambahan. Menunggu catatan dari Bu Haji Nganu nanti, Lili. Saya nggak ikut tahu. Terus Bunyai, kalau ini semisal jenengan tadi kan mengaturkan kalau kita akhirat pasti dunianya juga ikut. Ini semisal kita mempunyai rezeki memang nggak seberapa. Mana yang kita prioritaskan misalnya untuk mempersiapkan anak-anak dulu, apa untuk yang wakaf Nyai? Mana dulu yang harus didahulukan? Kalau saya, kalau Allah kita nomor satukan, maka kita dinomor satukan. Kalau kita wakaf, maka Allah akan membalas berlipat-lipat untuk anak, untuk umroh, untuk haji, untuk wakaf lagi, Allah akan memberi berlipat-lipat. Itu kalau saya ditanya. Orang lain mungkin, oh ya anak dhisik gitu orang lain. Oke. Kalau saya pasti Allah janji orang yang wakaf diberi balasan 700 kali kan, 7 kali lipat. Nah, itu nanti untuk anak pasti kebagian, ya pasti kebagian. Ada orang tanya kepada saya, anak saya mau S2, ini uangnya untuk daftar anak saya S2. Istri saya minta haji, mana saya dulukan? Saya katakan haji dulu. Karena itu jelas untuk Allah. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka kita dinomorsatukan. Benar ternyata dia berangkat haji, anaknya S2 lulus kamlot, ya. Gitu. Jadi kita usahakan mana yang Allah lebih suka dulu. Anak-anak Allah suka, itu kewajiban kita. Tapi kalau wakaf jelas itu Allah yang akan menerima. Kita kan menyerahkan untuk Allah itu, ya. Untuk Allah, bukan untuk ambisi kita. Itu Allah kita nomor satukan, maka kita dinomor satukan. Atau anak-anak pasti kebagian nanti, pasti Allah memberinya. Dan kontan, ketika anak butuh langsung aja.
Kalau nggak percaya buktikan saja, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Siapa mengutamakan saya, maka dia saya utamakan. Intan surullah yang surkum. Jika kau menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Menolong Allah maksudnya melaksanakan perintah Allah yang untuk Allah. Itu seperti wakaf dengan untuk Allah jelas. Terus itu berkaitan dengan yang jenengan aturkan Bunyai menolong Allah. Ini ada yang bilang, lah apa Allah ditolong, Allah itu sudah maha segalanya, kon kok sok-sok anak menolong Allah. Seperti itu. Nanti kita itu karena kebodohannya bilang gitu. Nolong Allah itu bukan Allah minta tolong. Nolong Allah itu Allah memerintahkan kita taat. Itu maksudnya nolong Allah. Jadi nolong Allah itu kalau kita suruh wakaf, kita wakaf. Itu loh, itu bahasa Allah nolong Allah. Kalau kita disuruh ngasih makan fakir miskin, kita kasih makan fakir miskin. Itu bahasanya nolong Allah. Kenapa nolong Allah? Karena Allah punya syariat, kita diperintahkan, lalu kita melaksanakan perintah itu. Itu bahasanya tansurullah. Intinya adalah kalau kita menggunakan harta kita untuk kepentingan diperintahkan Allah dan untuk apa ya, untuk melaksanakan perintah Allah, itulah tansurullah, menolong Allah. Allah pasti menolong kita. Itu bukan nolong Allah itu nggak perlu tahu Tuhan sudah segala-galanya. Tapi bahasanya. Kalau orang mengatakan harus ditolong nggak perlu, itu karena ketidaktahuannya tentang apa pengertian menolong Allah. Perlu ngaji lagi supaya nggak berkomentar seperti itu. Itu kan kita sekarang mengadakan penggalangan dana untuk Palestina Bunyai. Ada banyak sekali yang ya kalau istilah saya mungkin nyinyir gitu Bunyai. Agama diperjualbelikan. Itu memang sudah Allah takdirkan seperti itu, masih kau nggak ngantuk loh. Tetap Allah akan bertindak seperti itu. Itu sudah bagian dari takdir. Nah, bagaimana untuk menyikapi yang seperti itu, Bunyai? Kalau dengan berkata seperti itu, lalu dia nggak mau sedekah, ya ditinggalkan saja. Itu hak dia melakukan seperti itu, berbuat seperti itu. Tapi kalau kita mau sedekah untuk menolong sesama, itu hak kita untuk mengajak yang mau. Jadi kita nggak usah mempertentangkan pendapat orang dengan pendapat kita. Ya sudah, seperti itulah paham dia. Berarti nggak sama dengan paham saya. Gitu ya, udah dilewati aja, bukan ngajak dia. Jadi menyikapinya tidak usah kita masakan kehendak. Aku benar, kamu salah, bukan. Itu hak dia. Orang kan punya hak dan dia bebas berpendapat. Dan nanti dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Dan itu Allah yang memperhitungkan, bukan kita. Enak untuk mawon. Dibikin kita nggak usah sakit hati. Wah, aku ngontrol digembosi, nggak usah. Itu hak dia untuk berpendapat seperti itu. Tidak apa-apa. Jangan menjadi kita lalu terhambat atau gembos karena mereka. Tapi tetap saja kita dalam tinggalkan apa yang kita yakini kebenaran, tetap semangat untuk kita melakukan sesuatu bagi orang lain yang butuh kita tolong. Wallahu a'lam kan fi akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba mau menolong sesamanya. Itu yang kita pakai dasar untuk kita menolong sama, nanti kita ditolong Allah. Ketika kita dalam kesulitan bencana, datang pertolongan Allah yang tidak terhingga manfaatnya banyaknya besar itu ya. Jadi nggak usah sedih. Sami-sami. Itu ya Bu Nurul, kalau saya ikut Bunyai aja. Jadi ikut Bunyai aja. Jadi Allah yang dinomorsatukan ya. Meskipun dapat rezeki sedikit ya Bunyai ya, wis pokoknya itu diserahkan apa katanya Allah nanti. Untuk kita sebagian, untuk yang diperintahkan Allah sebagian. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Bu Asmiati, monggo bertanya, mau bertanya, monggo. Diaktifkan dulu kalau mau bertanya. Mic-nya itu belum dipencet dulu, Bu As. Monggo. Ya, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat Bunyai. Nggih, kalau ikut Bunyai ini suwanto enak. Alhamdulillah. Nggih. Ini menika lho, kula
anu dadose menghadapi sesuatu itu loh. Jadi kita itu terus legowo gitu. Menghadapi seseorang apapun karakter orang itu kita bisa enak gitu. Alhamdulillah nggih. Ini yang saya anukan ini Bu Nyai nggih. Manfaatnya sangat besar sekali. Kalau kita alhamdulillah berrezeki. Kalau semakin banyak itu selain untuk membaca itu Yasin pagi dan sore itu memang ya berat ya. Kalau semuanya tahajud pun itu kan juga sangat banyak rezeki dari Allah. Nanti kalau ditambah surat Yasin malah mungkin semakin banyak. Tapi dalam kenyataannya itu ya kalau yang saya rasakan itu ya mungkin ya dalam pandangan orang itu kita ya segini-gini aja Bu Nyai. Maksudnya itu ya termasuk yang nggak mampu lah itu bagaimana Bu Nyai? Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki itu bukan hanya harta. Rizki itu yang paling besar adalah rizki yang menghantar kita masuk surga. Kita semangat ibadah, keluarga kita sehat, anak kita soleh-solihah, suami kita sayang, ya itu rezeki yang nggak bisa dibeli dengan harta, dengan bumi sepenuhnya nggak bisa. Jadi rezeki jangan dikonotasikan hanya berupa harta saja. Makanya kalau orang memandang kamu ya biasa-biasa aja, duit bangun orang satu mobil kayak satu misalnya, rezeki itu bukan hanya yang tampak kasat mata. Tapi rizki adalah apa yang kita rasakan dalam hati kita. Kita bisa tahajud bahagia, Masya Allah itu surga, nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Iya. Kita bisa puasa, kita bisa sholat jamaah, zikir, rawatib, dia, kita bisa puasa sunnah. Itu rizki yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Jangan dikira rizkinya uang mati di rezeki-rezeki. Nah, dengan sholat tahajud, dengan baca surat Yasin, Allah akan kasih rizki dunia dan surga. Kalau sudah surga, berapa harga surga? Harga surga itu dibeli dengan bumi sealam raya, sejagat raya yang dijadikan emas untuk beli surga. Tidak payu, saking banyak surga. Bukankah itu rizki yang nggak ada bandingannya. Itu rezeki kita baca surat Yasin, kita baca sholat tahajud. Jadi kalau tadi saya katakan rizki lancar dengan baca surat Yasin, rizki jangan hanya dikonotasikan dengan materi. Kalau kita merasa cukup dengan materi, ya sudah kita bahagia. Ya, kalau kita sudah punya sepeda motor, ya sudah nggak akan nyari yang mobil. Kalau kita punya mobil yang harga 40, nggak cari yang 400 juta misalnya, itu adalah rizki. Jadi rizki bukan hanya materi, tapi rizki adalah hal yang menjadikan bahagia di akhirat yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Orang menganggapnya Allah, duit memang ngono tok. Ngapain kita memperhatikan anggapan orang? Iya, falsafahnya seperti Gus Dur itulah. Iya, itu aja kok repot. EGP namanya gue dikirim gitu. Jadi enak aja loh, memang hidup harus enak. Kenapa nggak enak? Allah yang nanggung kok kita lalu jadi sedih merasa tidak enak. Karena kita nggak punya ilmu untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Namanya hamba itu loh kan enak aja mesti nonton sono gitu nggih. Jadi rizki sebanyak-banyaknya adalah bahagia dunia dan surga dengan anak-anak cucu kita sekeluarga, suami, pasangan. Tuh, nggih. Jangan sedih dengan rizki yang nggak banyak, yang penting cukup. Cukup sama ibadah. Matur suwun sangat. Bisa. Bu Asmiati, memang ini mungkin tidak dirasakan Bu Asmiati aja. Semua yang rata-rata ekonomi menengah ke bawah yang sudah rajin ibadah kadang-kadang merasa seperti itu. Tetapi sebetulnya Bu Asmiati, saya dulu juga merasa begitu. Jadi rasanya kok nggak ada rezeki situ, mobilnya bolak-balik ganti, sini yang sholat setiap hari kok rasanya nggak ganti mobilnya, yaitu saya gitu ya. Setelah mengaji, belajar mengaji, ternyata rezeki yang barokah itu adalah tidak hanya harta yang sudah disampaikan Bu Nyai, yaitu anak yang soleh-solehan itu luar biasa. Kalau bayangkan kalau kita sudah tidak punya anak bandel,
dablek, nggak mau sholat, nggak itu bagaimana? Apakah kita malah nggak tambah sedih gitu ya? Kemudian suami, ya toh, yang suami yang soleh itu kan juga begitu lah. Kalau suami selingkuh terus bagaimana? Wes sudah nggak punya uang, selingkuh lah itu kan ya tambah cemas gitu ya. Nah, itu ternyata merupakan salah satu rezeki yang barokah. Jadi yang kemudian sehat. Nah, sehat ini yang luar biasa. Sekarang kalau kita berobat ke rumah sakit saja sudah berapa? Karcis saja sudah bayarnya 25.000 kalau itu punya uang. Kalau nggak punya uang bagaimana? Nah, seperti itu ternyata rezeki yang barokah itu seperti besar ya. Jadi ketentraman hati, kebahagiaan itu memang saya rasakan juga pernah saya merasakan begitu, tetapi setelah mengaji ini bagaimana, yaitu kita dengan dekat dengan Allah ini sudah luar biasa. Harganya itu memang yang seperti disampaikan Bu Nyai, harganya dunia seisinya tidak bisa menandingi itu semua. Insya Allah begitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan ditambah keimanannya walaupun kita dalam kondisi apapun, Allah itu sudah tahu kok, porsinya sudah dijatau ini. Bu Asmiati mungkin merasakan ini kurang, tapi kan kenapa kok sudah cukup untuk ini ya cukup, untuk bisa bayar sekolah anak ya cukup. Sebetulnya lebih enak hidup cukup ya punya, bisa cukup untuk haji, cukup bisa wakaf, bisa cukup untuk beli mobil, beli sepeda, itu sebetulnya enak cukup daripada lebih Bu Asmiati. Ini iya. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Bu Samsu. Monggo Bu Samsu diaktifkan Bu Samsu. Tadi ada Bu Samsu. Monggo, Bu Samsu. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ada yang ini Bu Samsu belum aktif ini. Mbak Usna mau bertanya? Monggo. Monggo, mau bertanya Mbak Kusna? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau doa belum terkabul, belum terijabah. Lalu kemudian kita minta tolong kepada beliau ulama yang almilun, itu diperbolehkan apa dos pundi nggih Bu? Bukan bermaksud putus asa, tapi mencari yang lebih baik. Ngonten dos pundi Bu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita masih pada tataran orang yang berusaha mendekat kepada Allah, tapi belum dekat. Sehingga kalau kita doa belum dikabul-kabulkan. Lalu kita minta tolong kepada orang yang sudah dekat dengan Allah dan bahkan mungkin sudah bersama dengan Allah, adalah para ulama amilun, para waliullah. Lalu kita mohon pertolongan. Abah, Yai, kula nyuwun sedaya dengan misalnya. Lalu didongan terkabul, ya karena dia dekat dengan Allah. Kalau yang kita minta tolong itu orangnya berdoa kepada Allah, maka kita boleh minta tolong kepada orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau minta tolongnya kepada selain Allah itu enggak boleh. Ya kepada dukun, kepada sihir, tenung, macam-macam enggak boleh. Nah, enggak apa-apa kita minta tolong kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama amilun itu ulama yang baik atau waliullah. Boleh. Nah, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Mungkin kita belum tahu caranya berdoa mendekatkan kepada Allah. Mungkin kita masih punya banyak kesalahan kepada Allah. Mungkin doa kita yang kita panjatkan akibatnya nggak baik oleh Allah untuk kita, yang Allah Maha tahu, maka Allah memending pengabulan doa. Beberapa kemungkinan yang ada. Tetapi doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang dongo itu kan mesti konsentrasi. Dongo tok aja dapat pahala. Apalagi kalau dikabulkan double. Jadi meskipun nggak dikabulkan tetap dongo ngawon. Diulang-ulang terus doanya itu seumur hidup enggak apa-apa.
dikabul kapan enggak, pokoknya sudah ndonga itu ibadah. Jadi habis sholat wiridan ndonga, dikabul enggak pokoknya ndonga. Itu dapat pahala. Kalau dapat pahala. Kalau dikabulkan dapat double, dapat pahala, dapat pengabulan. Tapi semua doa pasti dikabulkan Allah. Caranya Allah mengabulkan doa ada 3. Nomor 1, langsung dikabulkan di dunia. Minta mantu, kasih mantu. Minta cucu, kasih cucu misalnya. Itu langsung dikabulkan di dunia. Nomor 2, dikabulkan nanti di akhirat. Minta rumah, susun 7, nggak dikabulkan. Nanti di surga aja. Nah. Yang ketiga, cara pengabulan doa adalah menghindarkan musibah yang mestinya menimpa padanya. Jadi ada misalnya ada takdir, ada kodok yang dia hari ini dapat musibah gitu ya. Tapi kalau dia tiap hari berdoa, ya Allah tolonglah saya, ya Allah salimna selamatkanlah saya misalnya. Tawakal Allah, aku berserah diri pada Allah. Maka pengabulan doa itu Allah menghindarkan musibah yang mestinya terjadi untuknya. Itu kita nggak tahu kan, tetapi Allah yang maha tahu. Makanya berdoa saja terus, dikabulkan nggak dikabulkan, berdoa saja terus. Atau mungkin dikabulkan cuman kita nggak tahu. Seperti dihindarkan hidup hayat tadi kan Allah mengabulkan, cuman kita nggak tahu. Nah, itu cara Allah mengabulkan doa. Tetap berdoa terus meskipun kita merasa dikabulkan apa enggak. Minta tolong kepada ulama boleh, karena itu minta tolong pada orang yang dekat dengan Allah. Itu Bu Kusna. Matur nuwun Nyai. Sami-sami. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Bu Eni Budi mau bertanya? Monggo kalau bertanya. Ye. Enggak apa-apa. Oh, boten. Ada lagi? Bertanya. Bu Musria mau bertanya tak? Ye. Monggo. Oh, boten. Ye, sampun. Ye punyai. Alhamdulillah. Masya Allah untuk ilmu hari ini luar biasa dahsyatnya surat Fatihah daripada surat Yasin ini yang Insya Allah firman Allah yang saat ini merupakan jantung daripada Al-Quran. Bunyai, saya mau bertanya tentang sebaiknya itu bagaimana kita itu niat untuk bisa ya untuk hajat, untuk kesembuhan, tetapi lillahi ta'ala gitu. Jadi mungkin yang selama ini kami lakukan itu masih kurang ya, apakah salah atau bagaimana, sehingga sebaiknya harusnya bagaimana supaya itu benar-benar yang kita baca untuk surat Yasin ini dengan lillahi ta'ala. Kita baca surat Yasin yang untuk hajat, tapi gimana supaya lillahi ta'ala, bukannya untuk hajat gitu. Hajatnya untuk akhirat itu pasti karena Allah. Misalnya saya membaca surat Yasin, anak saya ujian supaya lulus, nanti kalau lulus dia dapat pekerjaan, kalau kaya dia bisa zakat, sedekah, infak, jariyah, wakaf, itu kan akhirat endingnya. Jadi kita boleh minta hajat apa saja, tapi endingnya kita bawa untuk akhirat. Saya pengen pengen kerja, nanti saya pengen untuk membuatkan rumah orang tua saya. Nah itu kan untuk Allah, tak kepada orang tua. Meskipun ya membuatkan orang ada itu seorang mahasiswa gitu. Kalau pindah dan enggak omah yang kulo dalam batin saya. Iku akeh lu biayanya duit. Ternyata benar dia bisa bikin rumah orang tuanya sekarang sudah jadi. Padahal dia setelah kuliah jadi kuliah itu cari ilmu, nanti kerja apa, lalu uangnya saya buat untuk bikin rumah orang tua saya. Itu kan tak kepada orang tua disuruh Allah. Itu salah satu contoh. Jadi hajatnya apa saja boleh, tapi ending urutannya adalah untuk akhirat. Itu ibadah semua. Ngotot kan anaknya ujian supaya lulus itu ya. Nanti kalau beda kerja, kalau dapat harta supaya untuk bekal ibadah, untuk biaya untuk biaya ibadah kepada Allah, biaya mencari pahala pada Allah. Endingnya harus untuk Allah supaya kita nggak rugi. Semuanya begini punya. Ya Allah, mudah-mudahan fadilah dari bacaan ini itu hadiahnya pada orang tua gitu yang sudah meninggal. Nah, itu sudah merupakan lillahi ta'ala ya. Jadi biasanya sini baca surat Yasin untuk orang yang meninggal nah, itu apa lillahi ta'ala karena Allah, mudah-mudahan itu ya Allah mohon ridhonya, mudah-mudahan diberikan pahalanya untuk kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Itu apakah sudah merupakan
intinya ya untuk orang tua itu berarti sudah nilai ta'ala gitu. Ada pro dan kontra. Kalau orang bilang gini, semoga pahalanya kita kirimkan kepada almarhum ini. Itu ada yang komplain. Emangnya tahu kalau diterima nggak dikirim-kirimkan? Memang bisa ngirim-kirim pahala. Tuh. Yang benar adalah seperti tadi, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya ini kepada almarhum ini. Jadi tetap yang menyampaikan Allah bukan kita. Karena Allah Maha Kuasa. Kalau kita nyampaikan kan nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa. Jadi seperti doa tahlil itu Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an dan seterusnya ila ruhi ini. Ya Allah sampaikanlah bacaan yang ku baca tadi Quran, tahlil, tahmid, takbir, sholawat kepada rohnya ini. Lah itu kita minta tolongnya kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Itu sudah lillahi ta'ala. Karena kita membacanya bukan untuk kita dan bukan untuk kepentingan dunia kita, tapi untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan orang-orang yang kita doakan itu. Dan Allah Allah akan mau menyampaikan bacaan kita dengan syarat yang kita doakan sholat 5 waktu gitu. Kalau kita doakan orang yang dia nggak sholat 5 waktu nggak akan sampai karena tidak ada pondasinya maka tidak bisa dibangun di atasnya. Pondasinya adalah sholat 5 waktu keimanan. Kalau nggak ada itu, nggak bisa pahala ditaruh di atasnya. Kalau yang kita doakan orangnya sholat 5 waktu, dia iman, maka doa kita akan sampai. Permohonan ampun kita untuk orang itu akan disampaikan oleh Allah. Dan kita minta tolongnya kepada Allah. Itu berarti lillah. Okay. Sangat punya, jadi mungkin kadang-kadang kan kita tidak terkabulnya doa itu salah satunya mungkin yaitu untuk menyampaikan juga ada kesalahan, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi mungkin ada seperti itu sehingga sama Allah mungkin belum ditunda dulu karena mungkin ada sesuatu yang kurang benar untuk mengungkapkannya begitu. Matur nuwun Bu Nyai. Intinya diridho kayak Allah dengan ridhomu ya Allah. Kita mohon apa saja itu intinya adalah kita serahkan kepada Allah untuk terkabulnya doa kita, untuk terkabulnya hajat kita. Itu berarti endingnya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Bu Nyai Maidah Hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat, bisa membimbing kami semua, dari pemirsa juga para jamaah sekalian. Ibu-ibu juga demikian, mudah-mudahan tetap sehat dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap semangat, ngaji juga jalan terus, kemudian tambah ilmu juga bertambah terus. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dan matur nuwun sudah gabung dalam pengajian online ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.